Selamat malam umat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan baik dan sehat, dalam pemeliharaan dan perlindungan oleh kasih setia Tuhan kita. Malam ini kita masih menjalani malam doa pra-Pentakosta. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 1, yaitu ayat 15 sampai dengan ayat 26. Yang demikian saya akan membacakannya. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah satu seorang dari kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi haruslah ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Saudara yang saya kasihi, bagi sebagian besar orang, pekerjaan yang cukup membosankan atau menjemukan adalah menanti. Mungkin kita pernah juga punya pengalaman itu, misal menanti seorang teman yang akan menjemput kita untuk melakukan perjalanan bersama. Dan kita mulai gelisah ketika yang kita tunggu tidak segera tiba, padahal waktu sudah menunjukkan lewat dari kesepakatan. Banyak orang yang tidak sabar menunggu hasil dari usaha dan jerih payahnya, sehingga memetik lebih awal apa yang diperjuangkan sebelum waktunya, sehingga hasilnya tidaklah optimal, ibarat buah yang belum begitu masak sudah dipetik dan dinikmati. Saudara yang saya kasih, saat ini kita juga sedang dalam masa penantian yang terkait dengan pandemi virus corona. Kita menanti sambil bertanya, kapan wabah ini segera dapat diatasi? Kapan umat beragama kembali dapat beribadah di tempat yang semestinya bersama dengan umat? Kapan pula antibodi ataupun antivirus
itu bisa diproduksi baik oleh Indonesia maupun oleh negara-negara lain. Kapan normalisasi ekonomi itu akan mulai dijalankan ataupun pelaksanaan studi seperti semula. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak sedikit orang yang mulai jenuh, mulai bosan, ketika terlalu lama tinggal di rumah sehingga mereka memaksakan diri untuk keluar rumah, mencari hiburan, untuk mencari suasana yang baru. Bagaimana kita dapat belajar pada saat ini pada murid-murid menanti dengan kesabaran, menanti tanpa kebosanan. Menanti yang mereka lakukan adalah tidak dengan sikap yang pasif. Menanti bukan berarti sikap yang pasif dan tidak berbuat apa-apa. Sambil menantikan penggenapan janji Tuhan, yaitu datangnya atau turunnya Roh Kudus, mereka mengenal kehendak Allah untuk melakukan doa bersama dan melakukan pemilihan untuk pengganti daripada Yudas yang sudah berkhianat dan sudah meninggal dunia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena keaktifan kerja mereka tetap melakukan kehendak Bapa itulah, maka penantian tentang datangnya Roh Kudus itu bagi para murid bukan hal yang sangat membosankan, tetapi sangat menyenangkan dan dilakukan dengan antusias. Setidaknya ada 2 faktor yang penting untuk membuat kita dalam masa penantian itu tidak merasa bosan atau jemu. Yang pertama adalah kejelasan bahwa hal yang kita nantikan itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Seperti halnya rasul-rasul pada waktu itu menanti datangnya Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang memberikan pertolongan, pimpinan, dan berkat karunia dalam rangka memberitakan Injil Kristus. Dan faktor yang kedua untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan dalam penantian itu adalah melakukan aktivitas yang produktif, melakukan kegiatan yang sangat baik, apalagi menggenapkan apa yang difirmankan atau dikehendaki oleh Allah. Dengan tetap berdoa memohon agar Tuhan mengendaki, agar Tuhan yang menyatakan kehendaknya, yang memimpin dan memberkati aktivitas kita, baik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari maupun karya-karya kehidupan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sharingkan pada kesempatan ini. Menanti tidak berarti pasif. Menanti juga dapat kita wujudkan dengan melakukan keaktifan, melakukan kehendak Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menantikan apa yang baik untuk negeri ini, untuk pulihnya perekonomian, kesehatan, dan juga peribadahan umat beragama di Indonesia. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus menyertai dan memberikan kesabaran, kekuatan bagi umat-Mu dalam penantian selesainya wabah virus corona ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Juga proses normalisasi roda ekonomi yang sudah dijalankan oleh pemerintah di beberapa wilayah tertentu, biarlah umat-Mu Tuhan berikan hikmat, supaya dalam menjalankan pekerjaan atau produktivitas, kami tetap dalam keadaan sehat, karena kami menghargai, kami mentaati apa yang ditetapkan pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita, dan secara khusus memberkati proses pemulihan atas diri Bapak Yudhistira, supaya beroleh kesembuhan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk beberapa saudara yang sudah Tuhan sembuhkan secara sempurna dari indikasi sakit virus corona. Mereka sudah kembali dalam keadaan normal, dan itu menjadi sukacita yang besar bagi kami. Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, kinerja kami,
ke dalam pimpinan dan kehendak Tuhan yang memberikan keselamatan dan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Umat Tuhan, untuk selanjutnya bersama keluarga masing-masing dapat menaikkan doa bagi usaha pemerintah, yaitu normalisasi ekonomi, dan juga kesadaran serta kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Doakan pula untuk kondisi jemaat yang terdampak secara ekonomi ataupun kesehatan, supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan dan mereka terus mengalami kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Selamat memasuki hari-hari malam doa Prapentakosta dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.